Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul aliyyul azim wa baraka rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para kiai, para ustadz, para muballigh, para guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat Petamburan yang kita cintai, kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, melaksanakan peringatan Maulid Nabi di depan daripada Masjid Baitul Ahsan yang sangat kita muliakan. Kita doakan mudah-mudahan masjid ini akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakmurkan dan dijadikan sebagai pusat daripada kegiatan dakwah Islam untuk masyarakat kita di Petamburan ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam penghormatan ini secara istimewa saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kita barusan sudah mendengarkan mau'izah demi mau'izah, nasihat demi nasihat dari guru-guru kita yang begitu padat manfaat, baik tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Hawid Masyhuri maupun yang disampaikan oleh guru kita yaitu Kiai Haji Saifuddin Amsir. Kita doakan mudah-mudahan kedua muballigh yang sudah menyampaikan nasihat mau'izahnya tadi akan senantiasa dilimpahkan karunia keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap langkah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak dan ibu yang saya cintai, saya ingin melanjutkan apa tadi yang begitu menarik disampaikan oleh Kiai Haji Saifuddin Amsir tentang penyakit spilis yang beliau sebut tadi yang melanda kita punya bangsa. Yang dimaksud penyakit spilis tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah sekuler. Yang kedua adalah pluralisme, yaitu pluralisme. Dan yang ketiga adalah liberalisme. Memang untuk masyarakat awam kadang-kadang mereka penuh dengan pertanyaan, apa sih sebetulnya yang dimaksud sekuler, apa yang dimaksud pluralisme, apa yang dimaksud dengan liberalisme. Jadi tidak ada salahnya untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi dengan penuh contoh-contoh yang begitu manfaat. Maka yuk mari kita lihat apa sebetulnya yang dimaksud dengan ketiga istilah ini,
Saya melihat ini penting karena ini juga berkaitan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat yang dikeluarkan pada saat munasnya yang lalu, di mana Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa sekularisme, pluralisme, dan liberalisme bukan dari ajaran Islam. Bahkan dijelaskan dalam fatwa tersebut merupakan aliran pemikiran atau pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Nah, kita mulai dari yang pertama, sekularisme. Simpel saja. Kalau dalam bahasa Arab disebut al-ilmaniyah. Apa sih maksud al-ilmaniyah? Al-ilmaniyah itu artinya adalah fasluddin anid daulah. Fasluddin anid daulah. Maksudnya memisahkan urusan agama daripada urusan negara. Jadi dengan kata lain, agama itu cukup di pondok pesantren aja. Agama itu cukup di majelis-majelis taklim saja. Agama itu cukup di masjid-masjid saja. Ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi cukup disampaikan di tempat-tempat ibadah saja, di majelis-majelis zikir saja. Tapi di lembaga-lembaga kenegaraan semua itu tidak boleh ada. Segala bentuk simbol-simbol agama harus dicopot. Segala bentuk simbol-simbol agama harus disingkirkan. Jadi betul-betul fasluddin, agama itu dicopot, dipisahkan, dipinggirkan anid daulah, daripada urusan kenegaraan. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu? Jelas. Nah, jadi orang-orang macam ini dia nggak mau dengar ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Tidak. Dia lebih takut kepada undang-undang dan peraturan daerah. Dia nggak peduli dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak. Dia lebih peduli dengan hukum-hukum yang dibuat oleh akal manusia. Nah, ini disebut sekularisme, saudara. Jadi dipisahkan. Mereka bilang apa? Kita kalau sholat contoh Nabi, kalau puasa contoh Nabi, kalau kita zakat, haji contoh Nabi. Tapi kalau kita memimpin negara, menjalankan roda pemerintahan, nggak perlu kita contoh Nabi. Urusan agama kita contoh Nabi. Urusan negara tidak perlu kita bawa-bawa agama. Nah, jadi saudara, sekali lagi, pemikiran macam ini disebut sekularisme. Kira-kira jelas gak, Pak? Jadi kalau tadi Pak Kiai bilang sekuler itu maksudnya sekuler. Nah, sekarang mari kita jawab. Perkis ayat yang kita bacakan tadi yang ditulis pada panitia di depan kita, saudara. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di sini Allah menyatakan laqad kana lakum, sesungguhnya bagi kamu sekalian, hei umat Islam, hei orang yang beriman, hei pengikut Nabi, sesungguhnya bagi kamu sekalian, siapapun kamu, apakah kamu pejabat, apakah kamu rakyat, apakah kamu kiai, apakah kamu santri, atau kamu orang awam biasa, sesungguhnya bagi kamu sekalian fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, di dalam kepribadian Rasulullah, uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Yang menarik, saudara, di sini Allah menyebutkan fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Allah tidak menyebut fi sholati Rasulillah, di dalam sholatnya Rasulullah. Tidak. Allah tidak menyebut fi siyami Rasulillah, di dalam puasanya Rasulullah. Tidak. Allah tidak menyebut fi hajjati Rasulillah, di dalam hajinya Rasulullah. Tidak. Allah juga tidak menyebut fi zakati Rasulillah, di dalam zakatnya Rasulullah. Tidak. Dan Allah juga tidak menyebut fi ibadati Rasulillah, di dalam ibadahnya Rasulullah. Tidak. Tapi yang Allah sebutkan fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah.
Nah, kenapa ini harus saya ungkapkan, saudara? Andai kata di ayat ini dinyatakan fi ibadati Rasulullah, berarti Nabi cuma menjadi contoh dalam urusan ibadat saja. Kalau ayat ini berbunyi fi sholati Rasulullah, berarti Nabi menjadi suri tauladan hanya dalam urusan sholat saja. Tapi kalau Allah sudah menyatakan fi Rasulullah, di dalam diri Rasulullah, berarti apa saja yang datang dari Rasulullah, apakah itu ucapan, apakah itu pemikiran, apakah itu sikap hidup, apakah itu amal perbuatan, apa saja yang diputuskan Nabi, semuanya merupakan uswatun. Nah, jadi di sini ini ayat sebetulnya salah satu dalil bahwa Islam itu komprehensif, kamil, syamil, sempurna, menyeluruh. Islam itu akidah, wa syariah, wa akhlak. Islam itu adalah akidah, syariat, dan akhlak. Tiga perkara ini tidak bisa dipisahkan. Akidah menyangkut soal keyakinan, syariat menyangkut soal aturan hidup, termasuk aturan berdagang, aturan berumah tangga, sampai kepada aturan bernegara. Sudah. Akhlak ini menyangkut tata krama kehidupan kita, kesantunan kita berbudi pekerti. Itulah yang masuk daripada ajaran Islam. Nah, jadi dalam ayat ini kita bisa lihat, Pak Bu, ya, Islam itu nggak misah-misahin. Oh, urusan agama di masjid, urusan negara sendiri, nggak bisa. Kenapa? Karena dalam Islam itu jelas ditegaskan negara manapun yang kalau didirikan bukan atas dasar agama, bukan atas dasar keyakinan kepada Allah, dan politik apapun jika dilaksanakan dengan meninggalkan dasar agama, maka politik atau negara tersebut akan dibangun hanya untuk kepentingan golongan tertentu, hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Tapi manakala suatu politik dilaksanakan atas dasar Islam, manakala suatu negara didirikan atas dasar Islam, maka sudah rahmat untuk sesalam. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi ini yang perlu kita tegaskan, Pak Bu, ya. Saya kasih contoh yang simpel aja lah supaya lebih jelas. Maaf Pak Bu, ya. Jangan kata urusan negara, urusan kencing lagi Islam diatur, saudara. Urusan masuk WC diatur. Saya tanya, kita masuk WC ada doanya gak? Terus di dalam WC ada tata caranya gak? Urusan WC diatur, apanya urusan negara nggak diatur? Nggak masuk di akal, saudara. Kalau urusan WC yang simpel saja, kecil, diatur begitu tertib oleh Islam, bagaimana dengan urusan negara, urusan menyangkut kepentingan orang banyak? Mustahil. Kalau Islam tidak memberikan aturan-aturan kehidupan kita, bagaimana tentang cara berumah tangga, bermasyarakat, sampai bernegara. Nah, makanya yang bahaya sekali ajaran sekuler, Pak Bu. Dia mau singkirkan agama. Maka itu negara-negara yang pakai sistem sekuler, perempuan berjilbab nggak boleh jadi anggota DPR. Karena DPR itu lembaga negara. Kalau perempuan tadi pakai jilbab masuk lembaga negara, berarti dia sudah membawa simbol agama ke dalam gedung DPR, saudara. Hati-hati ajaran sekuler, saudara. Nggak sampai di situ. Semua yang berbentuk pemerintah, termasuk sekolah-sekolah pemerintah, tidak boleh ada simbol agama. Jadi kalau orang Islam mau masuk ke sekolah pemerintah pakai peci, katakan hitam atau putih, oh ini simbol agama, copot. Ada perempuan memakai jilbab, ini simbol agama, copot. Dan itu yang terjadi di Perancis. Dia terapkan sistem sekuler. Perempuan-perempuan muslimah yang mau sekolah wajib copot jilbabnya. Perempuan-perempuan muslimah yang mau bekerja wajib copot jilbabnya. Padahal Perancis ngakunya demokrasi, ngakunya katanya bebas. Tapi ternyata umat Islam nggak diberikan kebebasan.
Kalau betul mereka negara demokrasi, memberikan kebebasan kepada warga negaranya, kenapa umat Islam harus dilarang dalam memakai busana muslimahnya? Nah, jadi supaya tahu ini negara-negara sekuler. Saya tanya, kalau di Indonesia diterapkan model begini, bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, sekarang saya mau tanya umat Islam, mau nggak Indonesia macam itu? Mau tidak? Nah, kalau kita tidak mau, berarti fatwa MUI kita dukung tidak? Jelas sudah. Nah, sekarang ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu ingin mensekulerkan Indonesia. Jadi ada mereka berupaya bagaimana supaya Indonesia ini sekuler, saudara. Nah, itu yang pertama. Saya tambahkan lagi, masih soal bagaimana Islam itu sebagai akidah, syariat, dan akhlak, dan bagaimana Islam itu mengatur urusan negara. Kalau tadi kita katakan urusan masuk ke WC aja, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita bagaimana urusan bernegara. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan sampai urusan tidur tanpa kita sadari, Nabi mengajarkan kita tentang bagaimana tata cara tidur yang paling ideal untuk kesehatan manusia, saudara. Suatu ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya, ittaji al syaqqiqal aiman, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hei sahabatku, kata Nabi, ittaji al syaqqiqal aiman, berbaringlah kamu tidur dengan menggunakan sisi tubuhmu yang sebelah kanan. Tidur miring ke kanan. Nabi yang suruh. Itu sahabat begitu dengar Nabi yang anjurin begitu, langsung rame-rame, nggak banyak protes. Nggak ada saat itu protes. Kenapa sih mesti miring ke kanan? Kenapa sih tidur aja mesti diatur-atur? Kenapa sih Nabi sampai begitu banyak? Kok soal tidur aja pakai diajarin? Nggak ada, sudah. Kenapa saat itu para sahabat, begitu Nabi memberikan satu anjuran, begitu Nabi memberikan satu arahan, langsung mereka kerjakan. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan, saudara, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi pasti manfaat. Apa yang disampaikan oleh Nabi pasti punya hikmah. Walaupun saat itu mereka belum tahu apa hikmah tidur miring ke kanan, saudara. Enggak, saat itu mereka nggak tahu apa hikmahnya. Tapi sungguh pun mereka belum tahu, karena didasarkan kepada keyakinan, kepada iman, bahwa kalau Nabi yang perintahkan pasti benar, kalau Nabi yang suruh pasti manfaat, kalau Nabi yang ajarkan pasti ada hikmahnya, baik kita tahu maupun kita tidak tahu hikmah tersebut, saudara. Nah, didorong oleh keyakinan tadi, para sahabat rame-rame tidur miring ke kanan, saudara. Walaupun di saat-saat tertentu kadang-kadang Nabi tidur celentang dengan kepala agak tinggi sedikit. Kalau kayak kita sekarang pakai bantal, kadang-kadang kaki kanannya diangkat, ditaruh di atas kaki kiri sambil melonjor, saudara, tidur ya. Kadang-kadang memang Nabi melakukan seperti itu, tapi yang rutin dilakukan oleh Nabi adalah tidur berbaring miring ke kanan, saudara. Berlalu 1 abad, 2 abad, 10 abad, banyak orang nggak paham tentang itu. Tapi umat Islam tetap mengamalkannya atas dasar keyakinan ini ajaran Nabi pasti ada manfaat. Di awal abad 20, seabad yang lalu, para pakar medis, orang-orang ke kanan, Masya Allah. Dokter baru nemuin abad kemarin, Nabi kita sudah ajarkan 15 abad yang lalu, saudara. Loh, kenapa bisa begitu? Ternyata kalau orang suka tidur miring ke kiri, disebutkan oleh para pakar medis, kalau sekali 2 kali nggak apa-apa dilakukan, tapi kalau rutin dia lakukan itu bisa mengganggu kesehatan jantung dan lambungnya, saudara. Karena jantung kita ada di sebelah kiri, dia akan mendapat beban yang sangat berat kalau kita tidur miring ke kiri dari organ tubuh yang lain. Nggak sampai di situ, jantung kita bekerja 24 jam tanpa henti. Walaupun mata kita dipejamkan, kita sudah tertidur pulas, anggota tubuh yang lain istirahat. Tapi jangan lupa, salah satu bagian tubuh yang tidak istirahat adalah jantung, saudara. Dia tetap berdetak untuk memompa darah dialirkan ke seluruh tubuh. Dia tidak berhenti, terus
sirkulasi darah di seluruh tubuh dijalankan. Walaupun kita tidur pulas, dalam kondisi jantung yang bekerja keras 24 jam non-stop tiada henti, nggak boleh diberikan beban yang lebih, saudara. Dan ternyata para medis mengatakan kalau posisi tidur miring ke kiri, ternyata beban jantung begitu berat, terlalu sering dilakukan, akan bisa mengundang penyakit lemahnya jantung, saudara. Masya Allah, pantas kita punya Nabi nggak pernah lari pagi ke Monas, sehat jantungnya. Betul Bu? Bu? Wah, kalau zaman sekarang kita lari pagi, jantung cepet copot. Nah, pahanya di mana-mana kelihatan. Katanya lari pagi sehat, begitu lari pagi tuh perempuan di mana-mana, benjol sono, benjol sini tuh badan. Akhirnya laki pada jantung copot. Coba lihat, makanya saya mau Bu, cara punya Nabi sehat tidak? Sehat tidak? Cara tidurnya sehat tidak? Nggak sampai situ, rincikan. Saya nggak bisa bahas semua karena saya memang bukan ahlinya. Tapi yang menarik dia rinci juga. Kalau tidur miring ke kiri terlalu sering, itu juga bisa mengganggu, yaitu pencernaan pada lambung. Sampai sedemikian rupa, saudara. Lalu bagaimana kalau tidur kelentang atau tidur tengkurap? Ternyata begitu diselidiki sekian lama, itu bisa mengganggu pernafasan. Terlalu sering dilakukan tidur tengkurap atau tidur kelentang, itu akan mengundang penyakit gangguan pernafasan kepada kita. Sekali dua kali nggak apa-apa, jarang-jarang tidur tengkurap dan kelentang tidak apa-apa, tapi terlalu sering dia akan bisa mengganggu kesehatan pernafasan kita, saudara. Ya sebetulnya simpel aja kalau kita melihat orang yang tidurnya mendengkur. Tahu mendengkur? Orang Tamburan bilang apa? Ngorok. Orang yang tidurnya ngorok, perhatiin aja kalau dia udah kelentang, saudara, ngoroknya akan lebih keras. Itu pertanda memang ada penyempitan pada saluran pernapasan. Tapi begitu kita miringkan, ngoroknya kurang nggak? Makanya ibu kalau udah kena penyakit asma jangan tidur tengkurap, Bu. Apalagi kalau lagi hamil. Bu. Jadi cara tidur Nabi sehat tidak? Enggak sampai di situ. Lalu kenapa kalau orang tidur miring ke kanan? Ternyata justru dengan tidur miring ke kanan itu yang akan bisa menjaga kesehatan jantung, kesehatan lambung, sekaligus kesehatan daripada pernafasannya, saudara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kenapa saya ingin ceritakan ini? Kembali kepada materi yang kita sampaikan tadi. Coba lihat, sahabat dulu dianjurkan oleh Nabi tidur miring ke kanan, tidak protes, tidak banyak komentar. Sami'na wa ata'na, kami dengar ya Rasulullah, kami taat, jalankan. Ternyata keyakinan para sahabat yang begitu hebat, justru itu yang membuat mereka mendapatkan banyak hikmah dari apa yang mereka ikuti dengan cara hidup Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya Pak Bu, lihat urusan tidurnya Nabi, urusan merem manfaat. Meremnya Nabi manfaat. Merem doang Bu, urusan merem. Urusan merem tidur kita contoh manfaat. Nah, kalau tidurnya Nabi kita contoh manfaat, bagaimana cara dagangnya Nabi? Bagaimana cara bisnisnya Nabi? Bagaimana cara berkeluarganya Nabi? Bagaimana cara bertetangganya Nabi? Bagaimana cara bernegaranya Nabi? Kalau dalam urusan tidur, urusan orang merem, saudara, contoh Nabi manfaat buat kita, maka yakinlah kalau kita contoh cara dagangnya Nabi, cara hidupnya Nabi, cara berbisnisnya Nabi, cara berkeluarganya Nabi, bertetangganya Nabi, bermasyarakatnya Nabi, sampai bernegaranya Nabi, pasti kita juga akan mendapatkan manfaat-manfaat dan rahasia hikmah yang tersembunyi. Yakin tidak? Yakin tidak? Karena itu, saudara, ajaran sekularisme sebagaimana dinyatakan oleh MUI
bukan dari ajaran sudah menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya tanya, kalau gitu udah tahu sekuler bu? Bu, tahu sekuler? Paham? Alhamdulillah. Sekarang yang kedua, pluralisme. Apa sih pluralisme? Plural itu Pak Bu artinya majemuk, keragaman. Majemuk atau keragaman, kemajemukan, keragaman, plural. Nah kalau disebut pluralisme, dia sudah menjadi isme, satu aliran pemahaman. Pemahaman yang bagaimana? Pemahaman yang meyakini bahwa semua agama adalah sama. Jadi dia meyakini semua agama adalah sama. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, semuanya sama, semuanya benar, semuanya pasti masuk surga. Orang yang meyakini semacam ini, itu disebut mereka punya aliran pemahaman pluralis. Kira-kira jelas tidak Bu? Jelas tidak Pak? Nah sekarang saya mau tanya kepada yang hadir di sini, inna dina indallahil Islam, agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Nah pertanyaan saya, jadi agama yang benar adalah agama apa? Agama yang benar agama apa? Selain Islam benar tidak? Selain Islam benar tidak? Kalau ada orang ngaku Islam terus meyakini agama selain Islam benar, sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Ini masalah akidah saudara. Bahaya mengatakan semua agama sama. Dari mana datang semua agama sama? Kita menyembah Allah, yang lain mempersekutukan Allah, terus kita mengatakan semua agama sama. Masya Allah. Tidak jawab Beb. Tapi kan banyak persamaan antara Islam dengan agama lain. Islam mengajarkan kebajikan, Kristen mengajarkan kebajikan. Islam mengajarkan kesantunan, Kristen, Buddha, Hindu mengajarkan kesantunan. Banyak persamaan. Islam melarang pencurian, melarang korupsi, melarang perzinahan, melarang penipuan. Kristen, Hindu, Buddha juga melarang. Berarti sama dong. Tunggu dulu saudara. Kalau ditanya apa ada persamaan Islam dengan agama lain, jawabnya ada. Tapi persamaan itu tidak menjadikan sama. Persamaan ada tapi tidak sama. Nah kalau gara-gara banyak persamaan dikatakan sama, ya repot dong. Kalau gitu manusia dan monyet sama dong. Ayo saya tanya, manusia dan monyet banyak persamaan tidak? Banyak tidak? Manusia punya mata, monyet. Manusia punya mulut, monyet. Manusia punya yaitu kepala, monyet. Manusia punya badan, monyet. Kalau gitu sama dong Bu. Saya tanya, manusia dan monyet sama tidak? Sama tidak? Walaupun banyak persamaan tapi tidak sama saudara. Islam dan Kristen banyak persamaan. Islam dan Buddha banyak persamaan. Islam dan Hindu banyak persamaan. Tapi Islam dengan agama lain tidak sama. Islam adalah agama yang ada di sisi Allah, yang diterima oleh Allah. Selain Islam tidak diterima oleh Allah. Titik. Ini masalah akidah saudara. Maka itu saya tanya yang hadir di sini, yakin tidak Islam agama yang benar? Yakin tidak? Yakin tidak? Selain Islam benar tidak? Saudara, terus ada yang bilang, waduh Habib, kalau gitu kita tidak toleransi dong. Tunggu dulu saudara. Toleransi di dalam Islam bukan berarti kita mengakui agama lain itu benar, bukan. Toleransi dalam Islam itu wajib. Ya, kita mesti menghormati umat beragama lain, betul. Kita nggak boleh mengganggu umat beragama lain, betul. Kita mesti ikut menjaga, melindungi keselamatan jiwa, harta benda umat beragama lain yang tidak mengganggu kita, betul.
Kita nggak boleh mengganggu ibadahnya umat beragama lain. Betul. Tapi bukan berarti kita mengakui agama lain itu benar. Tidak. Artinya Islam diajarkan kita terima kemajemukan. Kita hidup tetangga kanan Kristen, tetangga kiri Buddha, depan rumah Hindu, nggak ada masalah, saudara. Silakan kita hidup majemuk, silakan kita hidup plural. Biarkan masing-masing menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Titik. Yang Islam silakan berkeyakinan bahwa agama yang benar adalah Islam, selain Islam tidak benar. Yang Kristen juga silakan punya keyakinan dengan mengatakan yang benar hanya Kristen, selain Kristen tidak benar. Silakan. Yang Buddha juga mengatakan agama yang benar adalah Buddha, selain Buddha tidak benar. Silakan. Itu keyakinan masing-masing, saudara. Kita tidak akan pernah memaksa agama lain untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar. Tidak. La ikraha fiddin. Kita tidak akan pernah memaksa agama lain, saudara. Mereka mengakui kebenaran Islam, memasuk ke dalam Islam, kita sambut sebagai saudara muslim kita. Betul. Mereka tidak memasuk ke dalam ajaran Islam, kita hormati mereka sebagai seorang manusia selama mereka tidak mengganggu umat Islam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ini enggak toleransi, kita disuruh ngakuin agama lain benar. Nah, bagaimana bisa sama? Kita yakin Allah Maha Suci, masa mau ditamain nama yang di pantai? Enggak bisa dong, saudara. Enggak bisa. Saya mau tanya, ridho tidak kalau Islam disamakan dengan agama lain? Ridho tidak? Nah, jadi kita masing-masing itu namanya, Pak Bu, pluralistik, kemajemukan, kehidupan di suatu masyarakat kita terima. Pluralistik, kemajemukan, kehidupan bermasyarakat. Itu sesuatu sunnatullah yang nggak bisa kita tolak. Tapi pluralisme sebagai suatu isme, aliran pemikiran dan pemahaman yang mengatakan semua agama sama, wajib kita tolak. Nah, makanya kalau kita buka, Pak Bu ya, ada satu buku ditulis, buku itu berjudul Fikih Lintas Agama, ditulis oleh tokoh-tokoh liberal Indonesia. Apa dia katakan dalam buku tersebut? Umat Islam tidak berhak mengklaim hanya agamanya yang benar. Umat Islam harus mengakui bahwa agama lain juga benar. Umat Islam harus meyakini dan harus beriman bahwa Muhammad dan semua sesembahan-sesembahan yang ada di agama lain, orang-orang suci di agama lain, semuanya ada di surga dan semua agama pasti masuk surga. Saya tanya, sesat tidak? Sesat tidak? Ini salah satu penulisnya baru mati kemarin. Alhamdulillah. Ini ada atur lagi yang belum mati-mati nih. Ada atur lagi yang belum mati-mati nih. Lu jangan nyebut dulu, belum sampai. Ini kenapa baru gigi 2 nih. Udah mau gigi 7-an gitu. Lu ntar kalau udah gigi 7 baru boleh lu sebut. Ya Allah, kira-kira jelas tidak? Nah, jadi ini persoalannya, Pak. Kalau kita mengatakan hanya agama Islam yang benar, selain Islam tidak diterima di sisi Allah, bukan berarti kita tidak hargai agama lain. Itu keyakinan. Maka itu kalau ada pendeta mengatakan di hadapan pengikutnya, saudara-saudara Kristiani, bahwa agama Kristen yang benar, selain Kristen tidak benar, silakan. Silakan, asal jangan lu ngomong di rumah gue. Ngomong di rumah gue bacot. Betul? Dia ngomong sesamanya, di rumahnya, di gerejanya, silakan sudah. Sesama mereka nggak ada masalah. Nah, jadi kita saling menghargai daripada keyakinan umat beragama. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Umat Islam nggak diajarkan untuk ganggu mereka. Nabi yang mengatakan dalam satu hadis, apa kata beliau? Man ada dimian fa'ana khosmuhu yawmal qiyamah. Fa'ana khosmuhu khosantuhu yawmal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa ada orang Islam yang coba-coba mengganggu
mengganggu orang kafir zimmi yang tidak mengganggu umat Islam. Coba-coba ada umat Islam yang ganggu dia, fa'ana khosmu, aku akan jadi musuh dia. Khosamtuhu yaumil qiyamah, aku musuhi orang Islam yang suka mengganggu orang lain tadi di hari kiamat. Insyaallah, saudara. Nabi yang kasih tahu, kalau ada orang Islam coba-coba ganggu orang di luar Islam, yang tidak ganggu kita, orang di luar Islam yang mau umat Islam baik, hidup bermasyarakat baik, jadi warga yang baik, kata Nabi, coba-coba umat Islam ganggu dia, maka aku akan jadi musuh si orang Islam yang suka ganggu tadi. Aku musuhi dia di hari kiamat. Masya Allah, yang begini di agama lain nggak ada, saudara. Berarti ucapan Nabi ini sudah cukup jadi dalil buat kita betapa toleransinya ajaran Islam. Betul? Lakum dinukum waliyadin. Yang penting asal jangan mereka ganggu umat Islam. Kalau mereka ganggu, jelas kita wajib untuk melakukan pembelaan agama, pembelaan diri, pembelaan kehormatan. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas tidak? Jadi tahu arti pluralisme. Jadi kalau begitu pluralisme itu berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Jadi kalau begitu pluralisme itu sesat tidak? Kalau begitu fatwa MUI yang mengatakan pluralisme itu sesat, benar tidak? Benar tidak? Dukung tidak? Nah, jadi supaya tahu, udah dua tuh. Jadi kita dijelaskan apa itu pluralisme dan apa itu pluralisme. Sekarang yang ketiga, liberalisme. Liberal itu kebebasan, Pak, Bu. Bebas. Bebas berpikir, bebas berucap, bebas berkata, bebas bersikap, bebas berbuat, bebas. Bebas berkeyakinan. Liberalisme dengan ada isme, maka dia menjadi suatu aliran pemahaman. Nah, dari aliran pemahaman ini menjadikan kebebasan itu sebagai Tuhan mereka. Pokoknya manusia itu bebas, bebas. Apa saja yang dia mau lakukan bebas. Dia mau berzina, dia mau telanjang, dia mau mabuk, bebas. Dia mau berucap kata apa saja, urusan dia. Dan tidak boleh ada suatu ketentuan yang memaksa. Maka itu dalam paham ini, agama itu dianggap sebagai belenggu. Mereka katakan, kalau orang diwajibkan sholat, maka kata wajib itu sudah melanggar kebebasan manusia. Kata wajib itu sudah melanggar. Tidak boleh ada yang mewajibkan. Kenapa? Karena kewajiban itu melanggar asas kebebasan. Begitu juga kata haram. Kalau dikatakan sesuatu itu haram, itu berarti pembelengguan. Orang diharamkan nggak boleh berbuat, padahal dia bebas untuk berbuat. Jadi begitu dikatakan haram, haram itu menjadi pengebirian hak. Masya Allah. Biar Anda tahu, Pak, Bu, ini pikiran-pikiran kebebasan. Maka itu di dalam pemikiran-pemikiran kebebasan ini nggak boleh ada kata wajib, nggak boleh ada kata haram, nggak boleh. Semuanya halal, semuanya mubah untuk dilakukan, saudara. Apa saja kita mau berbuat, itu hak kita. Nah, ini yang sedang diperjuangkan oleh kaum liberal di Indonesia. Kenapa mereka ngotot supaya pornografi jangan dilarang? Karena memang pornografi itu kan ekspresi kebebasan. Orang mau menikmati kehidupan, dia mau pakai baju, nggak mau pakai baju, urusan dia. Kenapa jadi mesti diatur-atur? Ini pemikiran liberal, saudara. Jadi mereka yang menolak daripada RUU anti pornografi dan porno aksi, mereka mendewakan akal mereka dan mempertuhan kebebasan. Jadi mereka selalu bicara hak asasi manusia, tapi mereka tidak pernah bicara tentang hak asasi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak pernah bicara tentang hak Allah. Maka itu tidak ada kewajiban asasi manusia, yang ada hak asasi manusia menurut mereka. Jadi menurut kaum liberal, hak asasi manusia, kewajiban manusia tidak ada. Yang ada hak, bukan kewajiban.
Sebab kalau dikatakan kewajiban asasi manusia, itu sudah membelenggu kebebasan. Kewajiban asasi manusia itu sudah mengebiri kebebasan. Maka itu dalam ajaran mereka nggak ada kewajiban asasi manusia. Yang ada hak asasi manusia. Sedangkan dalam Islam ada hak, ada kewajiban. Maka itu mereka mengatakan aturan agama. Orang diwajibkan sholat, orang diwajibkan puasa, orang diwajibkan zakat, orang diwajibkan haji. Ini semua pemaksaan. Semua pemaksaan dan pembelengguan kebebasan. Padahal wajibnya sholat, puasa, zakat, haji bukan pemaksaan, tapi semua itu adalah kewajiban. Allah sebagai pencipta punya hak. Kita sebagai yang dicipta juga diberikan hak oleh Allah. Nah, lalu hak Allah apa? Kita harus menyembahnya. Kita harus mematuhi aturannya. Jadi manakala kita mematuhi aturan Allah, itu bukan pemaksaan, tapi itu disebut kewajiban. Nah, sekarang orang-orang liberal, kalau memang dia konsekuen dengan pemikiran liberalnya, kenapa mereka mau kerja di kantor? Yang masuk mesti jam 7, pulang mesti jam 4. Nggak usah kerja, itu aturan waktu, itu pembelengguan kebebasan, sudah. Bebas saja lu, kerja bebas. Betul? Nggak usah, nggak ada kewajiban. Ayo lu masuk kerja. Lu jadi menteri, tidur jam 12, lu datang, kalau nggak besok dipecat lu. Betul? Nggak bisa, saudara. Dalam Islam itu kebebasan diberikan, tapi ada batasan. Jadi kita diberikan kebebasan, ada batasan. Batasan itulah yang diatur oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu saya mau tanya, saudara. Jadi kalau ajaran kebebasan macam ini diterapkan di Indonesia, bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya pernah didatengin wartawan. Ini wartawan datang dari beberapa negara Eropa. Saya ingat waktu itu ada yang dari Belanda, ada yang dari Jerman, dan ada yang dari Perancis. Mereka datang ke rumah, mereka bilang, Habib, saya mau tanya, kenapa sih FPI kok memaksakan kehendak dalam urusan anti pornografi dan porno aksi? Biarkan aja orang bebas. Orang kan mau pakai baju, nggak pakai baju, itu hak dia. Kenapa kita mesti paksakan? Wah, nggak boleh kelihatan, pusar nggak boleh kelihatan, itu kan pemaksaan kehendak. Kita mesti bebas dong. Saya bilang, baik, kalau begitu saya setuju, kita bebas-bebasan. Nah sekarang begini deh, saya bilang, saya mau tanya sama Anda, kalau di negara Anda ada anak-anak muda yang pesta narkoba, ketahuan polisi, ditangkap gak? Wah, dia langsung jawab, oh ditangkap itu. Kenapa lu tangkap? Kan bebas. Dapat aja. Apa jawab dia? Loh, itu kan sudah menjadi kesepakatan aturan negara. Para lu bohong. Justru sekarang kita berjuang ingin membuat satu kesepakatan bernegara untuk mengatur jangan sampai pornografi itu merajalela di Indonesia. Betul? Nah, jadi hati-hati Pak Bu, ini orang-orang Barat, demokrasi dan hak asasi manusia itu dijadikan hanya sebagai alat. Jadi kalau giliran mereka punya kepentingan, saudara, punya kepentingan untuk menjajah kita, untuk menindas kita, mereka jadikan alat demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi manakala mereka yang berbuat biadab, tidak ada itu hak asasi manusia, saudara. Tidak ada itu demokrasi. Mereka bicara demokrasi, kita mesti bebas. Ya, kita disuruh berdemokrasi. Tapi coba lihat di negeri mereka, di Perancis, perempuan kita nggak boleh pakai jilbab. Demokrasi apa mereka ajarkan? Jadi mereka pakai demokrasi sebagai alat untuk mengelabui kita agar mereka dapat kebebasan di negeri kita, sementara di negeri mereka sendiri kebebasan itu tidak ada. Simpan sekarang. Makanya saya ingatkan, demokrasi dan hak asasi manusia oleh negara-negara Barat itu cuma dijadikan alat buat ngibulin umat Islam, saudara.
Sementara kita orang Indonesia bicara tentang hak asasi manusia, bicara tentang demokrasi, demokrasi dan hak asasi manusia dijadikan sebagai kitab suci, saudara, yang tak boleh dilanggar. Masya Allah. Sekarang kita lihat, giliran ada jenderal kita melaksanakan tugas di Timur Timur, berhadapan dengan pemberontak, tembak menembak, pemberontak banyak terbunuh. Sampai hari ini kita dikejar-kejar oleh Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Jenderal Indonesia melanggar HAM, melanggar hak asasi manusia. Mereka harus diadili di pengadilan internasional. Mereka sudah membunuh para pemberontak, dan itu sudah melanggar daripada peraturan HAM internasional. Masya Allah. Oh, suaranya nyaring. Sampai jenderal-jenderal kita mengkerut pada ngumpet, sudah. Giliran Amerika juga perlakukan tahanan di Guantanamo. Ribuan umat Islam di penjara, saudara, disiksa tiap hari oleh mereka, yang disetrum, yang disiram cairan kimia, yang direndam di air, yang dibuat cacat seumur hidup. Dan lihat apa yang terjadi di Abu Ghraib di Irak, saudara. Tahanan-tahanan Muslim ditelanjangi. Kita bisa lihat bagaimana beritanya beberapa waktu yang lalu, saudara. Dipukuli, ditelanjangi, dihadapi dengan anjing-anjing herder yang kelaparan, direcehkan mereka. Nah, begitu ini terungkap, dunia menuntut Amerika melanggar HAM. Apa kata Australia? Yang dilakukan Amerika kecil, masih jahatan Saddam Hussein. Nggak malu, saudara. Giliran jenderal Indonesia berhadapan dengan pemberontak di Timur-Timur, perang, fight, tembak menembak. Orang-orang Timur-Timur mati tertembak daripada peluru tentara kita, saudara. Mereka katakan melanggar HAM, melanggar ketentuan internasional. Seret adili jenderal Indonesia. Lalu bagaimana dengan mereka yang membuat cacat orang-orang kita, memperkosa perempuan-perempuan kita, menelanjangi tahanan-tahanan kita di Abu Ghraib, di Bagram, Afghanistan, di Guantanamo? Kenapa mereka tidak diseret ke pengadilan internasional? Mereka penjahat perang, mereka melanggar hak asasi manusia. Itu tadi yang saya katakan. Giliran kita yang melanggar, mereka teriak hak asasi manusia. Nah, giliran mereka yang langgar, diumpetin hak asasi manusianya, saudara. Berarti hak asasi manusia bagi mereka cuma dijadikan Allah. Orang Indonesia keblinger, hak asasi dijadiin kitab suci. Ini dia hak asasi dijadiin kitab suci, bangsanya sendiri dituntut-tuntut, sudah disuruh serahkan ke pengadilan internasional. Apa-apaan ini, dibayar berapa lu sama Amerika? Ini yang terjadi di kita punya negeri, saudara. Jadi suara-suara hak asasi manusia dan kebebasan yang mereka kampanyekan, lontarkan, bohong, dusta, hanya untuk ngibulin umat Islam. Nah, maka itu saya tanya sekali lagi sekarang, mereka kaum liberal menggebu-gebu bicara HAM, hak asasi manusia, tapi mereka tidak mengakui akan kewajiban daripada asasi manusia. Saya tanya, ajaran macam ini sesat tidak? Sesat tidak? Sesat tidak? Kalau begitu fatwa MUI benar tidak? Dukung tidak? Nah, jadi sekarang nih lewat pengajian ini, alhamdulillah kita jadi tahu. Sekarang ini tahu sekuler, tahu pluralisme, tahu liberalisme. Nah, ini yang disebut tadi oleh Kiai Haji Saifuddin Amsyir dengan singkatan SEPILIS. Hanya sekuler, P-nya maksudnya pluralisme. Nah, sementara listnya adalah liberalisme, saudara. Nah, jadi kalau kita sudah tahu begitu, nah kita sudah paham siapa kawan kita, siapa lawan kita, betul? Nah, terus tadi Kiai Haji Saifuddin Amsyir cerita cukup mengharukan waktu beliau mengatakan, saya ketemu pendeta, guru besar, pimpinan Dewan Gereja, mengatakan Al-Quran itu kitab suci. Terharu tidak? Terharu tidak?
Di Indonesia ada kiai bilang Al-Quran kitab porno. Pendeta mengatakan Al-Quran kitab suci. Ada kiai bilang Al-Quran kitab porno. Ini dia saudara. Saya mau tanya semua yang ada di sini, Al-Quran itu kitab suci bukan? Kitab suci tidak? Kitab. Baik, saya tanya semua sekarang yang ada, saudara. Kalau ada orang mengatakan bahwa kitab suci yang paling porno di dunia adalah Al-Quran, rela tidak? Ridho tidak? Terima tidak? Jadi kalau ada orang ngaku Islam mengatakan Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang paling porno di dunia, sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Saya mau tanya kepada umat Islam, kalau Al-Quran dilecehkan, marah tidak? Marah tidak? Siap berjuang tidak? Siap bela Al-Quran tidak? Cuman saya heran, ada orang ini kiai yang menghina Al-Quran, begitu tersinggung marah. Giliran Al-Quran disinggung dia diam. Masya Allah. Saudara, bapak, ibu, masyarakat Petamburan yang mungkin bertanya-tanya, ada apa sih kemarin di Petamburan? Betul? Ini dia nih, gara-gara kiai porno. Gara-gara kiai porno, saudara. Dia mengatakan dalam satu wawancara yang dimuat dalam Situl Jil, jaringan Islam liberal, dimuat secara lengkap, dan kita mendapat print outnya dari internet, saudara. Kita dapatkan, dan itu dimuat di koran-koran. Dia mengatakan, ditanya oleh wartawan, dia jawab, menurut saya, kata dia, kitab suci yang paling porno di dunia adalah Al-Quran. Pakai ketawa lagi. Ini dia, saudara. Saya tanya jujur, Al-Quran dihina, marah tidak? Marah tidak? Nah, sekarang kita ingatkan dia. Jadi saya dan kawan-kawan hari Senin yang lalu kita datang ke kantor dia. Kita sampaikan, kita bilang sama dia, ini kita membawa 150 tanda tangan kiai-kiai NU se-Jawa Timur yang memimpin pondok-pondok pesantren ternama. Kita tunjukkan apa isinya. Dia minta dibacain, malu nggak bisa baca. Dibacain, saudara, isinya. Kiai-kiai tadi mengatakan, pernyataan Anda yang mengatakan bahwa kitab suci yang paling porno di dunia adalah Al-Quran, itu merupakan pernyataan kekufuran yang sudah keluar dari ajaran Islam. Karena itu kami meminta kepada saudara, ini kata kiai-kiai yang tanda tangan, saudara, dalam suratnya, untuk segera mencabut pernyataan tersebut, taubat kepada Allah, dan minta maaf kepada umat Islam secara terbuka di media massa. Kita sampaikan itu surat. Terus dia minta dibacain lagi, siapa aja kiai-kiai yang tanda tangan. Kita bacain satu persatu kiai-kiai yang tanda tangan. Kiai-kiai top di Jawa Timur, kiai-kiai NU yang istiqomah, saudara. 150 kiai NU yang istiqomah. Kita bacain. Begitu dibacain, ngamuk, saudara. Bisa ngamuk juga dia. Langsung dia gebrak mega. Dia bilang, itu bukan kiai NU, itu bangsat semua. Karena saya di situ hanya mengantar 2 kiai, saya cuma mengantar. Saya kasih isyarat kepada 2 kiai tadi, diam aja, biarin aja dia marah. Kita kan cuma ngantar surat. Emang gue pikir. Sudah, akhirnya marah dan seterusnya. Selesai,
dia caci maki kesana kemari, macam-macam orang organisasi dia caci maki. Cuman satu yang dia nggak caci maki, FPI doang. Loh kenapa? Nggak ada di depan dia. Gue tinggal cangkrem. Saya duduk aja, saya dengerin caci maki sana sini, terus ujungnya apa dia bilang? Habib Rizik ada nggak Habib Rizik? Saya diam, nggak ada suara. Langsung saya katakan ada, saya hadir di sini. Nah begitu dia dengar saya ada, apa dia bilang? Saya nggak pernah memfitnah antum kan? Iya. Saudara, tapi memang saya nggak peduli. Saya katakan, saya datang kemari hanya ngantar tamu. Surat sudah dibaca, Anda sudah tahu. Ya soal sikap terserah Anda. Anda mau jawab, nggak mau jawab, mau marah, silakan. Dalam surat ada ultimatum, itu yang buat dia marah. Dalam ultimatum tersebut disebutkan dalam waktu 1 minggu. Kalau Anda tidak mencabut pernyataan tersebut, maka kami para kiai, para tokoh NU di Jawa Timur akan memproses secara hukum, saudara. Itu yang buat dia marah, proses hukum. Saya bilang, Anda baca. Apa sikap Anda, urusan Anda. Nah, tapi urusan FPI bukan sekarang saatnya kita dialog. Nah, kalau Anda siap, nanti saya telepon. Silakan tetapkan kapan waktunya, di mana tempatnya, jam berapa kami datang, kita dialog. Tapi syarat, ente boleh ngomong panjang, Anda dengar. Setelah itu gantian, gua ngomong, lu dengar. Betul? Oh, saat itu luar biasa, dia sambut, dia langsung jabat, yaitu sodorkan tangannya. Wah, ini saya suka. Kalau gitu kita jabat tangan. Wah, jabat tangan buat apa nih kita tanya? Pokoknya kita jabat tangan. Ayo mana tangannya? Saya jabat. Baik, kita sepakat untuk dialog. Sepakat untuk dialog. Udah sepakat udah. Begitu keluar, saya minta nomor teleponnya. Coba nomor telepon Anda, nanti saya kontak. Kita cari waktu yang kosong, kita dialog. Setuju. Besoknya dia ke Purwakarta dicaci maki FPI. Katanya mau dialog. Wah, dia yang ngodorin tangan, kita jabat tangan, kita dialog. Baik, kita dialog. Kan udah mantep. Besoknya di kaki maki FPI, dasar pikun. Saudara, kejadian Purwakarta saya perlu sampaikan. Di sana itu tidak ada tindak anarkis, itu fitnah. Saya punya rekaman kejadiannya. Saya panggil pengurus-pengurus FPI Purwakarta. Ada apa? Nah, saya lihat film rekamannya. Ternyata di sana digelar dialog di satu aula lintas agama. Semua ormas umat beragama diundang. Yang Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, termasuk FPI. Nah, pengurus FPI datang. Loh, kenapa datang? Itu kan dialog lintas agama dengan harapan. Karena pembicaranya di situ yang mengatakan bahwa kitab suci yang paling porno di dunia adalah Al-Quran. Nah, para pengurus FPI Purwakarta menganggap ini kesempatan untuk klarifikasi. Tanya, tabayun, apa betul Anda mengatakan begitu? Nah, jadi kan mau tabayun, datang. Begitu sudah datang, duduk, acara dimulai. Begitu acara dimulai, mulailah si penceramah ini bicara. Tadinya bicaranya bagus, pakai 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis. Tahu-tahu error. Komputer tuh kadang-kadang hang dia. Awal bagus kita dengerin, tahu-tahu error. Dia caci maki ormas-ormas Islam yang melakukan aksi sejuta umat dalam rangka mendukung RUU APP pada hari Ahad yang lalu. Ingat tuh, dia caci maki. Gua katakan itu ormas-ormas itu yang ikut aksi sejuta umat bajingan semuanya. Preman semuanya, buayaran. Udah nggak ngeliat, tahu dia. Dia
Dia bicara, saudara. Dia katakan habis dicaci maki. Pengurus FPI masih bisa nahan diri. Kemudian ternyata caci maki itu makin melebar. Semua ormas dicaci maki, FPI termasuk disebut. Habis-habisan dicaci maki. Akhirnya pengurus FPI merasa sebagai tamu dicaci maki, tersinggung. Betul? Kira-kira orang Tamburan diundang sebagai tamu, begitu datang dicaci maki, kita apain? Jotos. Betul? Ini yang terjadi. Pengurus FPI pun berdiri, interupsi, protes. Stop. Kami interupsi, kami protes. Stop, itu fitnah. Anda jangan menyebar fitnah di sini. Kami warga Purwakarta selama ini kondusif. Antar ormas, antar umat beragama, kita damai hidup di Purwakarta. Kenapa Anda datang kemari kok ingin adu domba umat? Anda harus cabut, itu fitnah. Terjadi perang kata-kata. Nah, yang satu juga nih, si porno nih. Ya, nggak mengalah. Ngomong lagi, saudara. Nah, akhirnya yang di Purwakarta bilang, kalau Anda memang mau ngadu domba kita, mau ganggu ketenangan di sini, mau caci maki semua, ya pulang aja sana. Dia ngambek pulang, ya bagus. Acara bubar. Nah, terus dipelintir berita, diusir. Wah, berita dipelintir begitu hebat, sudah. Ada pengusiran dengan kekerasan, ada intimidasi, teror, fitnah. Nah, ini yang terjadi di Purwakarta. Nah, setelah kita tahu sedemikian rupa, ya sudah. Tahu-tahu mereka juga melakukan intimidasi, saudara. Kantor Majelis Mujahidin Indonesia yang nggak tahu apa-apa di Surabaya diserang. Kantor Hizbut Tahrir Indonesia di Madiun dan beberapa kota diserang. Dan kemarin kantor FPI di Jember diserang. Wah, kayak koboi loh. Dipikir kita takut kali nggak bisa balas. Enggak. Kita masih melakukan upaya-upaya defensif untuk membela diri. Nah, jadi ini yang terjadi, saudara. Nah, dia merasa berhasil hantam FPI di Jember, hantam FPI di Purwakarta, hantam FPI di kota-kota lain. Dia merasa berhasil, ngancem di Jakarta. Udah gitu ngancem menyerang Tamburan lagi. Ngancem serang Tamburan, kita menyerang Tamburan. Wah, badan gede-gede pada bawa parang, bawa macam-macam senjata. Datang ditunggu nggak muncul. Begitu diparanin lari. Tadi di radio apa dia bilang? FPI kalau berani jangan keroyokan dong. Dan lu datang keroyokan, betul? Pakai nantangin sini berantem atu-atu. Ya kalau berantem atu-atu kan komandan lawan komandan, betul? Nah, saya disuruh berantem sama yang nggak ngeliat, malu. Betul? Bukan, kita kalau bicara perang komandan lawan komandan, yang di bawah lawan di bawah, betul? Sekarang kita suruh berantem sama yang gak ngeliat, ya kita putar-putar juga dia gak tahu. Udah akhir zaman dah. Bu makanya jangan kaget kalau Tamburan kemarin rame, betul? Iya rame, katanya mau nyerang, ditunggu nggak datang. Nah, kita penasaran, kita paranin, maksudnya mau nanya, lu tamu kenapa nggak datang? Begitu diparanin pada mabur, ya. Masya Allah. Dia mau so jago di Jakarta, dipikir Jakarta dia punya kali. Nah, kita di Betawi ditantangin, ikan bawal, ikan flipper, lu jual gua hubar. Masya Allah, betul? Maka itu saya tanya orang Petamburan, takut tidak diancam? Takut tidak? Siap berjuang? Jadi sekarang mereka ini, saudara, yang ngancam menyerang, katanya tersinggung. Kami tersinggung, kenapa kiai kami diperlakukan seperti itu? Lu tersinggung, kiai lu digituin, gua tersinggung, Al-Quran dihina, goblok.
Betul? Ya kalau dia tersinggung karena kiai, kita tersinggung karena Al-Quran. Al-Quran kami yang dikira. Al-Quran dikatakan kitab suci yang paling pondok di dunia. Biadab. Kenapa kalau kau punya kiai disinggung kau marah? Giliran Al-Quran yang dihina kau diam. Biadab. Ini Al-Quran saudara, nggak main-main. Oh merasa orang nggak ada yang berani lawan dia selama ini. Oh merasa dia terkuat di republik ini. Oh dia merasa nggak ada yang berani menyentuh. Nggak bisa saudara, selama ini dibiarkan kok. Selama ini didiamin, selama ini dibiarkan. Dikasih hati minta jantung. Ini udah saatnya untuk kita lakukan perlawanan, untuk kita berikan pelajaran. Nggak boleh dia seenaknya untuk melecehkan Islam, betul? Makanya kita tidak akan mundur. Saya sudah nyatakan tadi, baik di RRI maupun di stasiun televisi, haram bagi FPI untuk minta maaf kepada Gus Dur, saudara. Allahu Akbar. Haram. Kenapa haram? Karena dia yang menghina Al-Quran. Bukan kami yang mesti minta maaf. Dia yang mesti tobat kepada Allah, minta maaf kepada umat Islam, karena dia sudah menghina Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang paling pondok. Betul? Betul? Oh mereka bilang kita pasukan berani mati buat Gus Dur, gua berani mati buat Quran. Ya urusan apa loh? Oke, Pak Sok jago menantangin, dipikir kita takut kali. Saudara, dia merasa selama ini nggak ada yang melawan, nggak ada yang nentang. Merasa kalau ada yang nentang, begitu didatangi oleh pasukannya pada mengkerat. Oh enggak, jenderal yang melek aja mau lawan, apalagi yang nggak ngeliat, saudara. Nah, terus di sini saya mau klarifikasi. Oh katanya Pak Habib, kalau gitu FPI perang lawan NU. Tidak. Saya sudah telepon dengan Kiai Haji Hasyim Muzadi, Ketua PBNU. Saya tanyakan, Pak Kiai ini ada apa? Kok ada masa berkumpul di PCNU di Jember, terus berangkat menyerang kantor FPI? Pak Kiai langsung mengatakan, Habib demi Allah, PBNU tidak terlibat. Gus Dur NU, Gus Dur bukan di NU. Gus Dur sekarang bukan pengurus NU, titik, bukan penasehat, bukan mustahsar. Nah, jadi supaya kita tahu ini bukan konflik FPI NU, tidak. NU itu adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan terhormat, saudara. NU itu aset nasional. NU itu merupakan organisasi Islam yang penuh jasa di dalam perjuangan Islam di Indonesia. Dan kiai-kiai NU yang menyebar di pondok-pondok pesantren berapa ribu merupakan kiai-kiai yang istiqomah di jalan Allah, saudara. Nggak ada kiai NU yang mengatakan Al-Quran sebagai kitab pondok, saudara. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran sebagai kitab pondok, dia bukan NU, saudara. Tidak ada orang NU yang notabene adalah berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghina Al-Quranul Karim. Betul? Ya Allah. Terus ada lagi wartawan yang bilang, Habib, kalau begitu Habib nih ribut nih sama PKB dan Garda Bangsa. Wah. Saudara, Anda perlu tahu ini masalah politik. Walaupun FPI bukan partai politik, PKB terpecah dua, betul? Ada PKB Gus Dur, ada PKB ulama. Ulama-ulama seperti Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan. Ini seorang ulama NU yang karismatik, yang soleh, yang istiqomah. Nah, pecah dua tuh NU, PKB, bukan NU, PKB pecah dua. Nah, masing-masing PKB punya garda, disebut Garda Bangsa. Ada Garda Bangsa, PKB-nya ulama, itu dipimpin oleh Muhammad Hadzim. Ada Garda Bangsa, PKB-nya Gus Dur, itu dipimpin sama Herman Hermawan yang kemarin katanya mau nyerbu tapi lari terbirit-birit. Jadi pecah dua, saudara. Nah, kemudian karena pecah dua, mereka pun ke pengadilan. Proses di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai mahkamah
Agung. Ternyata di Mahkamah Agung PKB versi ulama yang menang. PKB versi Gus Dur dikalahkan. Bahkan putusan Mahkamah Agung, Gus Dur nggak boleh pakai nama PKB lagi dan harus bubar. Nah ternyata dia nggak mau bubar. Putusan pengadilan dia tidak hargai, sudah. Garda Bangsa tetap dia pakai itu nama. Makanya semalam pimpinan Garda Bangsa yang di Surabaya kirim SMS kepada saya, masih ada SMS-nya. Dia katakan, Habib, nama saya Muhammad Haji, saya ingin menyampaikan yaitu satu tabayun kepada Habib, bahwa mereka yang menyerang FPI di mana tempat bukan dari Garda Bangsa PKB kami hasil Muktamar Surabaya. Saya sudah instruksikan kepada seluruh Garda Bangsa se-Indonesia untuk tidak ikut berseteru yaitu kepada FPI. Nggak sampai di situ. Bahkan baru tadi sore saya dapat kontak bahwa pimpinan PKB yang di Surabaya, dia tadi siang mengadakan siaran pers. Dia mengatakan bahwa PKB kami tidak terlibat dan PKB versi ulama anti kekerasan. Maka PKB kami menyuruhkan tidak boleh ada satupun aktivis dari PKB versi ulama yang melakukan permusuhan terhadap FPI. Jadi biar tahu saudara. Jadi kalau begitu, karena PKB Gus Durnya itu tidak sah, Garda Bangsa Gus Dur tidak sah, berarti mereka adalah gerombolan liar. Betul? Betul. Saya tanya, kalau tidak sah, liar tidak? Liar tidak? Liar tidak? Liar sudah. Jadi saat ini FPI bukan konflik sama PKB, FPI bukan ribut sama Garda Bangsa, FPI ribut sama Gus Dur dan gerombolan liarnya. Itu gerombolan liar. Udah liar pakai nuntut FPI bubar ya. Nah lu sendiri liar pakai minta FPI bubar ya. Ini dia saudara. Jadi biar kita tahu. Jadi ada berita yang diputar balikan di TV, biar tahu kita sudah sampaikan. Dan ada tambahan berita. Tadi sore menjelang asar sampai kepada saya tanda tangan 186 kiai-kiai NU se-Madura. Itu di situ ada tanda tangan Kiai Haji Abdul dari Syekhuna Khalil Bangkalan, ada dari Pondok Bata-Bata, ada dari Sumeneb Parinduan saudara, Kiai Haji Tijani Jauhari dan lain sebagainya. 186 Kiai NU se-Madura, tanda tangan lengkap dengan stempel daripada pondok pesantrennya, dikirim ke rumah saya dalam rangka untuk menuntut Gus Dur yang sudah menghina Al-Quran, saudara. Allahu Akbar. Jadi nggak ada FPI ribut sama NU, fitnah itu. Jadi saat ini berarti di tangan saya ada 336 tanda tangan Kiai NU Jawa Timur dan Madura, saudara. Kiai-kiai itu nggak sembarangan. Makanya urusannya Gus Dur stroke lagi ya dia besok. Mudah-mudahan stroke besok langsung mati dah. Amin. 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 Wah Habib jangan begitu, ntar kualat. Kualat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah makanya itu kita tetap akan mengambil jalur hukum. Makanya kemarin kami bawa umat yang berkumpul di Petamburan untuk ke Mabes Polri, kami minta kepada Kapolri untuk menjalankan peranan polisi secara maksimal, mengoptimalkan fungsinya untuk memberikan jaminan keamanan kepada setiap warga negara Indonesia, termasuk kepada seluruh ormas Islam yang mendukung RUU APP yang saat ini diteror dan diintimidasi oleh gerombolan liar pengikut Gus Dur, saudara. Nah, jadi kita minta. Nah, kita datang ke polisi minta perlindungan keamanan, bukan kita takut, bukan. Kita ikut prosedur dulu, saudara. Polisi kerja, jaga itu umat Islam di mana daerah agar tidak diganggu oleh Gus Dur dan gerombolan liarnya, betul? Nah, kalau
kalau polisi tidak kerja, ya kita lawan. Gua lawan. Takut amat, lawan jangan. Lawan jangan. Nggak bisa kita diam, saudara. Wajib kita untuk membela diri. Masya Allah. Makanya saya makin semangat. Kita lagi melawan begini, kita makin semangat. Kenapa makin semangat? 186 tanda tangan kiai-kiai NU Semadura, saudara. Nggak gampang Anda dapat tanda tangan kiai Semadura 186 kiai, nggak mudah, saudara. Lengkap, yaitu dengan stempel daripada pondok pesantrennya. Nah, jadi berkas itu semua saya pegang. Insya Allah minggu yang akan datang ini kita akan buat laporan. Karena sekarang ini saya sedang menunggu berkas tanda tangan dari kiai-kiai NU se-Jawa Barat, saudara. Loh, kenapa Beb harus kiai-kiai NU? Saya ingin tunjukkan kepada masyarakat Indonesia, yang sesat itu bukan NU, yang sesat itu Gus Dur. Yang salah bukan NU, yang salah Gus Dur. Betul. Loh, kalau kami menuntut dari kemarin bisa kok. Cukup FPI maju untuk membuat laporan. Kenapa kita tidak lakukan? Sengaja saya ajak kiai-kiai NU. Tanda tangan. Ayo rame-rame kita laporkan. Kenapa? Supaya umat Islam di Indonesia tahu, saudara. Gus Dur tidak lagi mewakili NU. NU tidak sesat. NU lurus. NU masih istiqomah. NU itu masih dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kebelingan Gus Dur. Makanya Bapak Ibu kalau ngasih nama anak yang bagus, Bu, ya. Bu, kalau senang kasih nama anak soleh, insya Allah jadi anak yang soleh. Ada satu orang datang, Beb, kenapa sih, Beb? Saya cari kerja sulit, makan sulit, nyari duit sulit. Nama ente siapa? Nama saya susah, Beb. Ya pantas. Itu dia, makanya ngasih nama anak yang bagus, betul. Nah, ini Gus Dur namanya udah bagus, Abdurrahman. Bagus ya? Bagus ya? Pakai diganti Gus Dur ya. Loh, kenapa begitu? Gus Dur itu kalau dalam bahasa Arab Gus. Apa itu Gus? Nipu, ngebohong. Dur itu dengan durun, madorot, artinya apa? Rusak. Gus Dur, nipu, merusak. Pas tidak? Pas tidak? Kalau nama saya Rizik, alhamdulillah rezekinya banyak. Alhamdulillah. Jadi nama tuh penting. Ada orang badannya panas dulu anaknya. Kita tanya, emang siapa nama anak ente? Namanya Haroro. Haroro tuh artinya panas. Ya pantas aja lu punya anak panas dulu. Kasih nama anak Buraidah, yang sejuk, yang dingin, kan bagus. Ini mentang-mentang mau pakai bahasa Al-Quran, buka Quran, cari nama. Buka, tunjuk, lihat Jahannam. Anak dikasih nama Jahannam. Nah, pantas aja tuh anak akhirnya adatnya jadi Jahannam. Jangan, kasih nama yang bagus. Abdullah, Abdurrahman, kan bagus tuh. Kalau pakai nama bahasa Indonesia boleh gak? Boleh. Yang penting artinya bagus. Artinya yang bagus pakai. Karena nama itu akan berpengaruh kepada karakter kita. Paham, Bu? Anak dikasih nama Robert, ya pantas lagi nungsok melulu. Jangan makanya namanya Robert ganti. Ada di Tamburan, di mana namanya Robert? Ini dia nih Robert nih. Ganti, betul. Iya, ada yang namanya John. Pantas aja ngetek botol melulu. Pakai nama yang bagus, nama Soleh, Khairuddin, Nurul Anwar, bagus ya? Nurul Jannah, cahaya sorga, bagus ya? Terus nama lagi umpamanya kita kasih Najwa, kan hati, bagus ya? Terus nama orang Hasan, artinya indah, bagus ya? Kasih nama yang bagus. Jadi sekali lagi tuh, lu jangan kasih nama anak Gus dulu. Kira-kira saya sampaikan jelas ya?
Jelas tidak? Nah karena itu ini sengaja saya sampaikan, kita klarifikasi, kami tetap akan menempuh jalur hukum. Jadi nggak usah takut, enggak, kita main dihukum. Ayo kita main dihukum, kita akan laporkan Gus Dur. Gus Dur nggak senang hati laporkan kita, silakan laporkan. Nah kalau memang mereka mau dialog, ayo kita dialog. Jangankan dialog, mubahalah kita siap, saudara. Apa arti mubahalah? Silakan Gus Dur bawa istri, anak dan keluarganya. Saya juga akan bawa istri dan anak serta keluarga saya. Kita ketemu di lapangan terbuka. Kita mubahalah dengan nama Allah. Siapa yang salah dilaknat oleh Allah. Ini namanya mubahalah, saudara. Kalau orang di Jawa ada istilah sumpah pocong, tapi sumpah pocong dalam Islam nggak ada. Ini namanya mubahalah. Jadi kalau dua-dua orang merasa diri benar, udah nggak bisa didamaikan, mau ribut terus, mubahalah aja. Kan Allah yang tahu mana benar mana salah. Duduk berdua kita mubahalah. Sebutkan ya Rabb, ya Allah. Kalau Gus Dur yang benar, kami sekeluarga yang terkutuk. Dan kalau kami yang benar, Gus Dur sekeluarga yang terkutuk. Ini mubahalah dan nggak main-main, saudara. Mubahalah kalau sudah dilakukan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, hanya beberapa bulan, kalau mubahalah itu berjalan dengan syarat-syaratnya, kutukan dan laknat itu akan terjadi, ya. Nah maka itu pemimpin Ahmadiyah, tahu Ahmadiyah? Yang namanya Mirza Ghulam Ahmad yang dianggap nabi oleh Ahmadiyah, itu dia tantang mubahalah ulama-ulama di India dulu, saudara. Oh memang Mirza Ghulam Ahmad ini cerdas, pintar. Dia pandai menggunakan dalil. Dia pintar berdebat. Ulama-ulama di debat, saudara. Akhirnya dia tantang. Kalau memang ulama-ulama di India ini benar, mubahalah lawan saya. Saya siap mubahalah. Kalau saya ini nabi kok. Saya rasul yang diutus oleh Allah. Ulama-ulama India yang sudah tua, soleh, istiqomah, mereka nggak mau meladeni. Tapi ada seorang ulama muda namanya Maulana Hussein. Dia datang minta izin kepada ulama-ulama tua. Para ulama, orang ini nggak bisa didiami. Orang ini sudah terlalu banyak menyesatkan umat. Izinkan saya yang muda untuk menerima mubahalahnya. Akhirnya ulama-ulama yang tua mengizinkan, memberikan doa restunya. Maka mulailah berangkat si ulama muda ini menerima tantangan mubahalah. Harinya ditetapkan, tanggal, bulan, tahun, siap bertemu di lapangan terbuka, saudara. Akhirnya masing-masing ulama mengucapkan, menjadi Maulana Hussein mengucapkan sumpahnya demi Allah. Kalau Mirza Ghulam Ahmad benar nabi, saya dalam waktu 3 bulan akan terkutuk dan terlaknat oleh Allah. Mati secara hina dan memalukan. Nah, kemudian tapi kalau Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi, maka demi Allah, Allah akan melaknat dia dan akan mati dalam 3 bulan ini dengan cara mati yang memalukan dan menghinakan. Masing-masing bersumpah dengan nama Allah. Setelah itu masing-masing berpisah. Satu India melihat apa yang terjadi, saudara. Sebulan berlalu belum ada apa-apa. 2 bulan berlalu belum ada apa-apa. Mirza Ghulam Ahmad masih jalan ke sana kemari. Dengan bangga dia berkata, tunggu, sebentar lagi Maulana Hussein itu akan mati. Tunggu. Tapi ternyata masuk bulan ketiga, Mirza Ghulam Ahmad sudah mulai tidak keluar rumah. Katanya sakit, meriang. Kemudian makin hari penyakitnya makin bertambah. Mulailah hanya murid terdekat yang boleh masuk, lain nggak boleh masuk, saudara. Sakit apa gerangan? Ternyata dia terkena penyakit kusta. Penyakit kusta di sekujur tubuhnya. Begitu cepat, makin hari digerogoti dia punya badannya, kawan. Dan dia nggak berani lagi ketemu pengikutnya. Murid-murid setianya memagari. Tidak boleh ada yang ketemu Mirza Ghulam Ahmad. Karena kalau ketemu ini memalukan satu India. Sudah saat itu dirahasiakan oleh murid-murid setianya. Dan akhirnya perkis di bulan ketiga, Mirza Ghulam Ahmad dengan penyakit yang sudah makin membusuk masuk ke kamar mandi dan akhirnya mati dalam WC, saudara. Nabi mati di WC.
Pak, Nabi mati di WC. Begitu dia mati, murid-murid terdekatnya langsung bungkus, itu dengan kain kafannya ditutup, tidak boleh ada orang yang melihat. Dia katakan ini memang sudah umurnya sampai. Nah, tapi akhirnya beberapa tahun kemudian salah satu muridnya yang setia tadi kembali ke dalam Islam. Akhirnya dia bongkar semua kejadian yang ada, saudara. Nah, ini yang orang-orang Ahmadiyah selalu tutupi. Bagaimana matinya Mirza Ghulam Ahmad? Udah mati dapat kusta, badannya makin busuk, matinya di... Saya tanya, hina gak? Hina gak? Hina gak? Nah, sekarang kita mau tantang Gus Dur begitu, gue tantangin. Kita ketemu bawa keluarga anak istrinya, saya bawa anak istri saya. Kita buktikan sudah. Kalau memang kata-kata Gus Dur itu benar bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling porno, saya yang terkutuk. Jangan keluarga dalam waktu 1 bulan mati secara hina. Tapi kalau Gus Dur pernyataannya tidak benar, ternyata Al-Quran itu bukan kitab suci yang paling porno, dia merupakan kitab suci yang mulia, maka Gus Dur yang harus mati hina, sudah. Nah, ini namanya mubahalah, mesti berhadapan-hadapan. Kita harus sampaikan tantangan mubahalah ini, tidak jawab-jawab. Bukan, ini bukan main-main. Al-Quran dihina, sakit hati gak Bu? Sakit hati gak Pak? Kita nggak peduli siapapun hina Al-Quran, kita lawan, saudara, tidak ada urusan. Betul? Kira-kira setelah saya jelaskan begini jadi jelas tidak? Paham tidak? Paham. Nah, ini yang ingin kita sampaikan, saudara. Jadi jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Oh, kok Ustaz Ustaz ribut sih? Ya jelas saja ribut, Ustaz keblinger. Nah, makanya hati-hati. Sayyidina Umar pernah mengatakan dalam satu riwayat, beliau katakan, inna ahwafa ma akhafu ala hadhil ummah al-minad dajjal al-munafiqul alim. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya orang yang aku paling takut, aku paling khawatir bisa merusak umat ini, bahkan aku lebih takut kepada dia daripada kepada Dajjal. Dia lebih menakutkan dari Dajjal, dia bisa merusak umat ini. Siapa dia? Kata Sayyidina Umar, al-munafiqul alim, orang munafik yang alim, saudara. Terus ada yang bertanya, kaifa yakunul munafiqu aliman? Bagaimana orang munafik itu kok jadi alim? Maksudnya apa sih orang munafik yang alim? Sayyidina Umar mengatakan, alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Dia punya lidah yang alim. Lidahnya pintar baca Quran, pintar baca hadis. Lidahnya pintar berdebat, pintar berdiplomasi. Lidahnya pintar bicara, pintar untuk mengungkapkan apa isi hatinya. Sudah pintar berargumentasi. Tapi dia punya hati, dia punya amal perbuatan hina, jahiliyah, busuk. Nah, ini kata Sayyidina Umar lebih berbahaya daripada Dajjal. Loh, kenapa lebih berbahaya daripada Dajjal? Karena Dajjal nanti datang menggoda orang beriman dengan kekuatan sihirnya, saudara. Dia gunakan kekuatan sihirnya. Dia bisa hidupkan yang mati. Tanah kering dia pegang bisa keluar air. Dia gunakan kekuatan sihir untuk menggoda orang beriman, saudara. Tapi kalau munafik yang alim, dia menipu umat bukan dengan itu, dengan memutarbalikkan ayat Al-Quran, memutarbalikkan hadis Nabi. Dia tipu umat tanpa umat tahu kalau itu adalah penipu, saudara. Kalau Dajjal kita tahu itu Dajjal, kita lindungi, kita punya iman. Tapi kalau orang alim munafik, kita lihat dia kiai, dia ulama, dia bicara pakai Al-Quran, dia bicara pakai hadis, tapi dia mengajarkan ajaran yang sesat dan menyesatkan. Maka itu kata Sayyidina Umar, ini lebih berbahaya daripada Dajjal. Nah, karena itu saudara, kalau sudah begitu, Nabi mengatakan dalam hadis lain, idza dhaharatil fitan fasakatal alim falaknatullahi alal alim. Kata Nabi apa? Kalau fitnah sudah ada di mana-mana, fitnah, Al-Quran dikatakan kitab suci yang paling porno, ini fitnah buat Al-Quran.
Fitnah ada di mana-mana, sementara ulama sakat diam, nggak berani untuk memprotes. Maka kata Nabi, falaknatullahi alal alim, maka yang dilaknat oleh Allah adalah ulamanya, saudara. Masya Allah. Jadi bukan orang awam. Kalau ulama diam, melihat fitnah ada di mana-mana, ulama yang akan dilaknat oleh Allah. Nah, maka itu sekali lagi kita nggak boleh membiarkan fitnah itu menyebar kemana-mana. Betul? Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, kitab suci Al-Quran mulia tidak? Suci tidak? Kitab suci Al-Quran itu kitab porno bukan? Kitab porno bukan? Siap bela Al-Quran? Siap berjuang untuk Al-Quran? Siap menumpahkan darah untuk bela Al-Quran? Betul? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, kalau sudah tahu begitu, sekali lagi ini bukan pertikaian antar ulama, bukan. Ini bukan pertikaian antar umat Islam, bukan. Tapi ini pertikaian antara yang hak dengan yang batil.